di mana sebetulnya yang kita kategorikan itu ilegal. Di mana ini tanahnya tanah perhutani maksudnya. Kedua, ini kan kalau di kawasan PS ini kan ada orang-orang yang lebih berwenang, yang tahu hukum. Jelas-jelas bukan orang warga setempat yang melakukan. Ini kan orang luar. Orang Cikeas. Pak Suranto. Orang Cikeas. Ya, Suranto orang Cikeas. Terus saya sempat nanya, ini mah udah beres gitu urusannya, katanya udah beres gitu. Siang, kita kembali lagi bersama Media TNI Polri. Saat ini kami tetap lagi masih ada di Sukaharja, di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Di sini kita melihat situasi bahwa tanah PS, tanah garapan yang dikeluarkan SK-nya dari Kementerian Kementerian Kehutanan, saat ini sudah mulai ada digarap di doser. Mungkin kalau kita lihat di sisi kanan saya itu sudah ada alat berat masuk di sini, dan di sebelah kiri ini di mana letaknya itu jurang ke bawah, di bawah itu ada sawah. Kalau ini tuh diteruskan dalam kondisi hujan deras, ini pasti akan longsor dan akan menimbun tanah-tanah sawah yang ada di bawahnya. Santai, santai. Gitu. Jadi makanya kita juga di sini sedang memantau kegiatan-kegiatan yang dimana sebetulnya yang kita kategorikan itu ilegal. Di mana ini tanahnya tanah perhutani, mesti tanggung jawab di pihak perhutani. Ada di perhutani itu ada Gakum. Di mana ini letak perhutani, tanggung jawabnya nggak ada ini terhadap apa yang sedang dalam proses pengelolaannya atau pengawasannya di bawah Dinas Perhutani Kabupaten Bogor khususnya. Gitu. Nah, di samping saya, di sebelah saya ada Ketua KTH Pak Hariri dari KTH Akar Berkah. Gitu. Jadi kita dengarkan dari Pak Hariri kira-kira tanggapannya seperti apa kondisi lahan yang sekarang sedang ada di kita injak saat ini. Gimana Pak Hariri untuk mengenai kondisi tanah yang sekarang sedang kita injak ini, kita pijak ini, apakah ini masuk dalam kawasan hutan Pak Hariri? Ya betul, setahu kalau lihat di peta yang udah ditandatangani oleh Kementerian sama Men-LHK Jogja, ini semua masuk tanah perhutanan sosial. Makanya saya sebagai warga masyarakat berikut anggota menanyakan yang menggunakan aktivitas ini adalah berbentuk doser. Ini yang sebenarnya seperti mana gitu. Dikira masyarakat ini kan sebagai yang memegang SK dan sebagai warga masyarakat merasa keberatan loh Pak. Dikarenakan dampaknya ini bagi masyarakat banyak gitu kan. Kalau memang ini ada kejadian longsor apapun, ini siapa yang bertanggung jawab? Satu. Yang kedua, ini kan kalau di kawasan PS ini kan ada orang-orang yang lebih berwenang, yang tahu hukum, harusnya ini turun tangan gitu kan. Kan saya memohon sekali lagi kepada pihak yang berwenang. Saya sebagai ketua KTH di lapangan, saya mengasih informasi, tolong turun setegak-tegaknya hukum tegakkan, jalan keluar seperti mana yang terbaiknya. Ini kan jelas-jelas bukan orang warga setempat yang melakukan, ini kan orang luar. Katakanlah pengembang. Andai kata memang ini pengembang ada di Perum Tanah Sosial yang dulunya dikuasai oleh Perum Perhutani, saya memohon ke pihak yang berwenang, ini kan dampaknya merugikan masyarakat banyak. Mohon turun tangan, cari solusi yang sebaik-baiknya. Saya sebagai warga masyarakat berikut ketua KTH memohon, kalau memang ini ditegakkan hukumnya, tegakkan aja, jangan tanggung-tanggung. Karena warga ini merasa keberatan kalau memang dibangun seperti ini. Makanya sebagai ketua KTH saya ini investigasi ke lapangan ini, hasil laporan dari Pak warga, dan warga pun sekarang pada ngikut, emang ada tembusan ke saya. Sekaligus orang yang dikuasakan di lapangannya dari orang yang punya ini. Coba langsung tanya aja Pak ke orangnya nih, yang memang dikuasakan di wilayah ini untuk mendoser tanah tersebut. Ya. Kang Irom sendiri di sini posisinya sebagai apa, Kang? Ya cuman di sini punya posisi cuman nyaksi yang kerja doang gitu. Jadi hanya pengawas. Pengawas doang ibaratnya. Ibaratnya doser kerja enggaknya gitu aja gitu.
Nah itu kalau Kang Irom tahu sendiri sebetulnya lahan ini kalau menurut Kang Irom kan berdasarkan apa yang dilakukan kerja masih Kang Irom tahu ini lahannya sebetulnya lahan siapa yang Kang Irom tahu? Setahu saya masih katanya gitu, katanya ya. Ini punya Pak Surato orang Cikeas. Pak Suranto. Pak Surato orang Cikeas. Ya Surato orang Cikeas. Terus saya sempat nanya, ini mah udah beres gitu urusannya, katanya udah beres gitu. Terus masalah surat izin ini urusannya udah beres gitu aja. Saya mah itu. Kalau masalah penanggung jawab segala macam saya kurang tahu gitu. Cuman saya mah di sini cuman menyaksi bahwa dosen ini kerja lah itu tiap hari gitu aja. Berarti ya. Kang Irom ini diperintahkan oleh Pak Surato, untuk mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh operator doser ya. Baik, begitu dari kegiatan kita hari ini yang ada di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, yang kita saksikan sendiri bahwa keterangan dari Pak Riri dengan keterangan dari pihak pengawas yang untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan yang ada di daerah Pasir Halang ini Pak Riri ya, Pasir Halang, Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, bahwa sebenarnya yang dikatakan oleh Pak Riri sebagai Ketua KTH Akar Berkah bahwa mengatakan bahwa tanah ini sebenarnya tanahnya yang ada di tanah PS atau perhutanan sosial, di mana seharusnya izin-izinnya itu harus dilakukan melalui pihak perhutani dulu, dan melakukan ada alat berat masuk ke dalam pun harus ada izin, tidak sembarangan untuk masuk alat berat seperti ini. Demikian informasi yang kita sampaikan hari ini dari Desa Sukaharja, Kampung Pasir Halang, Kecamatan Sukamakmur,